Perkenalkan, nama saya Sani Sofianti dari kelas A1 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai suatu organisasi. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer. Maka, skup MSDM juga mencakup seluruh tugas tentang SDM yang diemban oleh setiap manajer. Dan aspek manajemen serta SDM demikian strategis dan demikian luasnya. Maka MSDM melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor internal lingkungan. Melakukan analisis pekerjaan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan yang baru, mengatur upah dan gaji, dan memberikan insentif imbalan. Yang pertama adalah ramalan para ahli. Ramalan para ahli ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah nominal Delphi teknik. Nominal Delphi teknik yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli untuk ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Yang kedua adalah Delphi Technique Week, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Yang ketiga, perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan oleh manajer puncak kemudian diberikan ke manajer bawahannya. Bagian kedua adalah analisis tren. Dibagi ke dalam dua macam, yaitu ekstrapolasi dan indikasi. Yang pertama, ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Yang kedua, indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Bagian ketiga adalah budget and planning analysis, yaitu yang di dalamnya berbasis jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Bagian keempat yaitu New Venture Analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah
computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika atau interaksi dan ekstrapolasi. Yang pertama adalah menentukan bagaimana untuk menggunakan informasi yang didapat, yaitu mengetahui cara menggunakan data yang diperoleh akan memberikan gambaran bagaimana untuk mengumpulkan data tersebut, apakah dengan menggunakan wawancara atau kuesioner. Yang kedua, meninjau informasi dasar yang relevan, seperti bagan organisasi, bagan proses, dan bagan pekerjaan. Yang ketiga, memilih posisi yang dapat mewakili. Ada banyak pekerja yang serupa untuk dianalisis, sehingga perlu mengambil sampel pekerjaan tersebut untuk dianalisis. Yang keempat, menganalisis pekerjaan, mengumpulkan data aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang dibutuhkan, kondisi pekerjaan, dan sifat serta kemampuan manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Dilakukan oleh atasan. Hal ini akan membantu mengonfirmasikan bahwa informasi itu benar dan lengkap. Dan yang terakhir, membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah daftar tertulis yang mendeskripsikan dan tanggung jawab dari pekerjaan, juga kondisi pekerjaan serta bahwa dan keamanan dari suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan meringkas mutu, kualitas dan keterampilan dan latar belakang pribadi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apakah semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Jawabannya adalah tidak. Karena jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaan. Apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih mudah dan teratur, dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Yang pertama adalah sumber kandidat. Merupakan langkah pertama dan terpenting dalam seleksi kandidat. Sumber mendapatkan kandidat di sini maksudnya adalah media yang Anda gunakan untuk mengumumkan bahwa perusahaan sedang membuka proses rekrutmen karyawan baru. Sumber kandidat ini biasanya berbasis online maupun offline. Yang kedua, membuat pengumuman rekrutmen. Setelah Anda menemukan sumber kandidat yang cocok, maka saatnya Anda mengumumkan proses rekrutmen dari media yang telah Anda pilih. Biasanya, jika Anda menggunakan situs portal pencarian kerja, maka mereka telah menyediakan template pengumuman yang baik. Namun, jika Anda membuat pengumuman berupa brosur dan offline, Anda harus memastikan bahwa pengumuman tersebut sudah berisi informasi yang lengkap seperti judul lowongan kerja, deskripsi pekerjaan, persyaratan, lokasi kerja, dan cara melamar. Yang ketiga adalah meninjau lamaran yang masuk. Langkah selanjutnya yang harus perusahaan jalankan
adalah meninjau lamaran yang telah masuk. Meninjau lamaran yang telah masuk dengan menyeleksi kandidat berbeda. Jika diseleksi, kandidat itu untuk memastikan kandidat terpilih untuk menjadi karyawan atau tidak. Sementara meninjau lamaran adalah proses mensortir lamaran yang datang. Apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak? Yang keempat adalah screening. Proses screening adalah proses di mana perusahaan memastikan kebenaran data-data yang ada dari calon kandidat. Proses ini juga dapat dilakukan dengan memantau beragam sosial media yang dimiliki oleh kandidat. Hal ini dilakukan untuk memahami karakter dan kepribadian kandidat. Yang kelima, tes kemampuan. Beberapa perusahaan mewajibkan kandidat agar diuji dengan beragam tes. Hal ini dimaksud untuk mengetahui apakah kandidat nantinya bisa mengerjakan tugas pekerjaan yang diinginkan atau tidak. Umumnya, ada beberapa rangkaian tes yang akan dilakukan perusahaan dan tergantung posisi yang diinginkan, ataupun karakter budaya perusahaan. Namun di antaranya adalah tes kesehatan, pengujian obat terlarang, tes psikologi, akademi, dan juga beberapa tes kemampuan khusus yang spesifik. Yang keenam adalah proses wawancara. Proses wawancara satu persatu. Proses ini biasanya menjadi poin penting yang tidak pernah tergantikan, yaitu sesi wawancara langsung satu persatu kepada kandidat terpilih. Biasanya jenis wawancara ini dilakukan langsung oleh kepada divisi HR bersama manajer ataupun pimpinan yang memahami tentang kriteria dasar pengetahuan yang diperlukan untuk menduduki proses tertentu. Selanjutnya adalah diskusi. Pada proses ini biasanya hanya melibatkan pimpinan perusahaan dan para rekrutmen saja tanpa harus mengundang kandidat. Di sini, semua kandidat akan dinilai dan diurutkan berdasarkan nilai yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah menyerahkan tawaran kerja. Setelah semua proses di atas dilaksanakan, dan perusahaan juga telah memiliki nama-nama kandidat yang dinyatakan berhasil untuk masuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan, maka silakan hubungi kandidat tersebut untuk melakukan proses terakhir, yaitu wawancara tawaran kerja. Manajer perekrutan memberitahu kandidat tentang peraturan tenaga kerjaan dan peraturan yang harus diikuti kandidat setelah dipilih. Perlu dicatat bahwa tawaran kerja harus selalu dalam format cetak. Anda juga bisa memisahkan pedoman kerja dan kontrak kerja yang telah disepakati. Menurut saya, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak terstruktur. Karena wawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Biasanya, wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam interview. Biasanya, bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh pelamar kerja. Contohnya, bertanya tentang pengalaman kerja atau tentang kehidupan pribadinya. Kompensasi harus berjalan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nyata, dealer mobil, maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil penjualan yang mereka capai, karena orientasi mereka adalah profit. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata,
maka penjualan pasti tidak akan maksimal.